Syafaat pertama adalah syafaat yang paling besar dan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang beliau berikan untuk meringankan penderitaan seluruh makhluk di mahsyar. Di padang mahsyar seluruh makhluk berkumpul, dan semua makhluk yang berkumpul itu mengalami huru-hara mahsyar yang sangat dahsyat dan tidak tahu kapan penyelesaiannya ini berakhir. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dimohon oleh anak cucunya untuk bertanya kepada Allah, untuk minta pertolongan kepada Allah menghadapi suasana huru-hara padang mahsyar. Nabi Adam pun di situ berkata bahwa Nabi Adam tidak patut memberikan pertolongan. Nabi Adam merasa dirinya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Jadi ujar Nabi Adam, orang yang seperti aku yang pernah membuat marah Allah tidak patut di sini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datang kepada Nabi Nuh, karena dia awal rasul yang diutus ke muka bumi. Manusia datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian berkata, aku tidak patut meminta kepada Allah, aku tidak patut menolong kalian, karena aku pun juga berbuat dosa kepada Allah. Dosa yang kuperbuat adalah, kata Nabi Nuh, mendoakan seluruh orang kafir agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dikabulkan Allah. Banjir besar yang diminta Nabi Nuh menghabiskan seluruh manusia yang tidak beriman. Dan itu ujar Nabi Nuh, satu perbuatan yang tidak pantas aku lakukan. Coba datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi manusia kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun demikian. Ujar Ibrahim, aku pernah juga berbuat dosa. Aku pernah berdusta 3 kali sepanjang hidupku. Jadi aku tidak patut memberikan bantuan kepada kalian, sedangkan aku sendiri ada punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berdusta sebanyak 3 kali. Padahal itu menurut sebenarnya bukan dusta, cuma Nabi Ibrahim merasa itu adalah dusta di dalam dunia. Kemudian ujar Ibrahim, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah di dalam dunia. Datang lagi kepada Nabi Musa. Musa pun kada bisa memberi syafaat, karena ujar Musa, aku pun pernah berbuat dosa yang Allah marah kepadaku. Dosa yang kuperbuat itu adalah, ujar Musa, membunuh orang tanpa sengaja, membunuh orang tanpa dosa. Nabi Musa menampar orang, pernah mati orangnya. Jadi sini merasa itu satu dosa dan kada patut di padang mahsyar memberikan syafaat kepada manusia. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun demikian. Akhirnya Nabi Isa menyuruh manusia datang kepada Nabi akhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syafaat yang diberikan Rasul di padang mahsyar itu adalah syafaat khusus yang hanya bisa diberikan oleh beliau. Nabi-nabi yang lain kada bisa memberikan syafaat untuk meringankan penderitaan manusia yang ada di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'wah qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ujar Nabi kita, tiap-tiap Nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab. Nabi manapun itu ada doa yang mustajab. Kalau dia minta kepada Allah, diberi Allah. Tapi Nabi-Nabi dahulu itu sudah dihabiskan doanya dalam dunia, untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk pribadinya. Jadi di padang mahsyar ada punya doa lagi. Wa inni ikhtaba'tu, dan aku, jar Nabi, menyimpan doa itu. Doa mustajab itu ku simpan. Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat.
Nah makanya Nabi kita dalam dunia, Nabi kita disakiti, Nabi kita kadang mendoakan mereka celaka. Padahal jangan beliau minta doa supaya dicelakakan itu orang yang menyakiti beliau, celaka. Tapi Nabi simpan doa itu. Nah, keluarga beliau disakiti, cucu-cucu beliau dibunuh, padahal beliau tahu, tapi beliau sengaja tidak menggunakan doa mustajab itu untuk disimpan nanti di akhirat. Nah jadi artinya Rasulullah ini satu-satunya Nabi yang mengorbankan dirinya, yang mengorbankan keluarganya, yang mengorbankan anak cucunya di dalam dunia demi umatnya karena di akhirat itu. Nah, inni ikhtaba'tu, dan aku menyimpan dakwati, doaku itu, li ummati, bagi umatku, syafaatan li ummati, syafaat bagi umatku. Macam Sayyidina Hasan diracuni oleh orang Islam, Sayyidina Husain dibunuh, dipanggal kepalanya, padahal Nabi kita sudah diberitahu oleh Jibril, nanti waktu Nabi kita mengasuh Sayyidina Husain, datang Jibril, wahai Muhammad, ini nanti cucumu akan dibunuh oleh umatmu. Nanti kita kadang berdoa kepada Allah agar jangan dibunuh. Doa mustajab beliau itu ada, cuma beliau simpan nanti di akhirat untuk seluruh umatnya. Kemudian syafaat yang kedua untuk memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Orang ini mestinya dihisab dahulu, tapi karena orang ini dapat syafaat Rasulullah, tanpa hisab dia masuk surga. Ada sebagian manusia yang dapat syafaat itu. Syafaat ketiga diberikan kepada orang-orang yang memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Orang ini dihisab sudah, hisab-hisab, kalah amal kebaikan, menang amal buruk, masuk neraka. Begitu hendak masuk neraka, dia ditolong oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh Nabi kita, kada jadi masuk neraka. Padahal menurut hitungannya sudah kalah ini kebaikannya, tapi karena syafaat Nabi masuk surga. Nah, ada juga sekelompok orang yang dapat syafaat itu. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di dalamnya. Ini orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka bisa dikeluarkan dari neraka karena syafaat daripada Rasulullah. Kita jangan hendak dapat syafaat nang ini, kita syafaat nang pertama tadi nang hendak, atau paling kada nang kedua itu. Syafaat yang kedua apa tadi? Memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Itu nang kita kehendaki, yang kita minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Syafaat yang ketiga diberikan kepada orang-orang yang akan memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Nah, namun yang keempatnya sudah ke neraka. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di dalamnya. Mungkin ada yang 1 tahun dalam neraka, sudah ada yang 2 tahun, hanya dapat syafaat dari Rasulullah, mereka bisa ditarik keluar. Syafaat keenam untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang-orang Islam yang saleh atas kelalaian mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka itu kalau berbuat dosa dapat syafaat Rasulullah agar dihapuskan dosanya. Beberapa ulama menambahkan syafaat-syafaat berikut. Syafaat yang ketujuh untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab di mauqif, di padang mahsyar. Syafaat yang kedelapan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur, yaitu keringanan yang diberikan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena merasa bahagia mendengar berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab
setiap hari Senin dapat keringanan hukuman karena syafaat daripada Rasulullah. Kenapa dapat syafaat? Karena beliau gembira waktu lahirnya Rasulullah. Syafaat yang ke-9, syafaat yang diberikan kepada anak-anak kaum musyrikin agar mereka tidak disiksa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Syafaat ke-10 untuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak seorang pun di antara mereka masuk neraka. Itu pun dikabulkan oleh Allah. Syafaat ke-11 untuk memberatkan timbangan kebaikan beberapa kaum. Syafaat ke-12 untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya seimbang dengan keburukannya, agar mereka dapat masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah ashabul a'rab. Ashabul a'rab ini orang-orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh, ditimbang sama amal baik amal buruk. Sudah sama lalu ditempatkan di a'rab. Lalu orang itu disebut ashabul a'rab. Nah, jadi mereka ke surga kada, ke neraka kada. Akhirnya mereka masuk surga karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ke-13 yang diberikan untuk meringankan siksa kubur. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan siksa dua penghuni kubur. Rasulullah berjalan di Madinah melewati dua kubur. Beliau berkata dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa yang di dalam dua kubur itu sedang disiksa? Satu disiksa karena suka anjur atar, yang satunya disiksa karena pembarang bakami." Pembarang bakami itu artinya apa? Bakami di sembarang tempat termasuk, atau bakami bebasuh kada bersih. Nah, pokoknya orangnya pembarang bakami, mereka disiksa di kubur. Lalu Nabi kita mengambil pelepah kurma, sidin belah dua, sidin andak ke kubur satu-satu. Diringankan ujar Nabi orang ini azabnya karena daun kurma yang basah itu memintakan ampun kepada yang di dalam kubur itu.